Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Sepertinya keraguannya benar. Orang yang benar-benar meninggalkan buku ini adalah Tang San, leluhur pendiri Sekte Tang. Dia juga orang yang menemukan tempat ini. Ayah Dong pasti telah lulus ujian juga dan menemukan rumput kerinduan patah hati. Hanya saja dia tidak bisa mengambilnya dan dengan demikian dia meninggalkan kata-kata dalam buku ini. Ketika Yu Hao memikirkan hal ini, beberapa keraguannya terselesaikan. Ini tidak dilakukan lagi penjelasan yang paling tepat dan masuk akal. Yu Hao dengan cepat membalik ke halaman berikutnya. Halo, aku adalah pendiri Sekte Tang, Tang San. Sumur api es Yin Yang adalah hadiah dari surga. Mata air es yang sangat dingin dan mata air musim semi matahari berkobar ada bersamaan di sini. Yin dan Yang saling melengkapi. Ini adalah salah satu negeri yang diberkati. Benua Doulo secara keseluruhan juga merupakan tanah yang diberkati. Setelah aku menemukan tempat ini, aku tidak berani mengambilnya sendiri. Aku menemukan beberapa tumbuhan yang berharga di sini bersama dengan mitraku dan mencangkoknya kembali. Beberapa tanaman langka namun berharga ini. Siapapun kamu harus melepaskan diri dari keserakahan sejak lulus ujianku. Kamu tidak bisa meminta lebih. Kamu hanya dapat mengambil 7 jenis herbal dari tempat ini. Metode penguasaan racun dapat menyelamatkan dan membahayakan orang. Mereka yang memiliki niat buruk dapat menghancurkan kehidupan. Itulah sebabnya aku sengaja meninggalkan bab obat dan racun dari harta karun surga misterius di sini. Hanya mereka yang telah lulus tes yang dapat mempelajarinya. Siapapun yang mempelajari catatan harta ini akan dianggap sebagai bagian dari Sekte Tang dan aku harap kamu akan menjaga sekte itu. Jika kamu tidak mau bergabung dengan sekte, silahkan kembalikan buku ini. Kamu masih bisa mendapatkan herbal di bawah bimbingan bunga keabadian sutra. Jika kamu bersedia bergabung dengan sekte, kamu tidak bisa membocorkan bab ini juga. Kamu hanya bisa menggunakannya sendiri. Berhati-hatilah. Catatan: harta karun surga misterius, pemisahan senjata tersembunyi, bab herbal, bunga keabadian sutra atau jahitan sutra, kutukan dari 100 racun. Ini memiliki efek menetralkan semua racun. Itu tidak bisa menghilangkan racun dengan sendirinya, tetapi dapat mengekang zat racun. Aromanya jelas dan menyegarkan. Semua racun di sekitarnya menjadi tidak berguna. Aromanya bisa menetralkan semua racun. Bunganya berwarna merah muda dan kelopaknya. Cacing salju adalah cara lain untuk merujuk pada Cordyceps berkualitas tinggi. Cacing salju berwarna putih keabu-abuan. Tidak hanya lebih besar dari Cordyceps biasa, penggunaannya juga jauh lebih baik. Dan itu hanya ada di sumur api es Yin Yang. Kotoran Trogopterus kelas 9, harta yang tak ternilai, dipelihara oleh energi spiritual surga dan bumi. Rumput es misterius adas bintang, ini memiliki bunga putih besar dalam bentuk adas bintang. Benang sari di tengah, bunganya bersinar seperti kristal es. Itu tidak memiliki aroma. Itu terletak di pusat mata air dingin yang ekstrim. Astaga, Yu Hao mulai gelisah setelah hanya sedikit membaca buku ini.
Dia tidak berharap mendapatkan obat beracun yang ditinggalkan oleh leluhur Tangsan. Tidak masalah baginya untuk memasuki Sekte Tang karena dia sudah menjadi bagian dari Sekte Tang itu sendiri. Pada titik ini, suara Yuyu terdengar. "Hei, apakah kau sudah selesai membaca beberapa halaman pertama? Apakah kau bersedia bergabung dengan Sekte Tang? Jika tidak, kau tidak dapat melanjutkan membacanya. Aku berjanji kepada orang itu." Yuho mengangkat kepalanya untuk melihat Yuyu dan tersenyum. Dia menjawab, "Aku seorang murid dari Sekte Tang. Tentu saja aku bersedia." "Oh, kau adalah murid dari Sekte Tang. Kalau begitu, biarkan aku melihat tangan giok misteriusmu." Yuho mengangkat tangannya. Dia perlahan-lahan mengedarkan teknik surga misteriusnya, dan tangannya perlahan berubah warna batu giok. Karena kondisi tubuhnya tidak pada puncaknya sekarang, dia tidak bisa sepenuhnya menggunakan tangan giok misteriusnya. Namun, itu tidak mungkin baginya untuk memalsukan teknik surga misterius. Baiklah, tidak apa-apa. Kamu bisa melanjutkannya. Setelah kamu selesai membacanya, kembalikan buku itu kepadaku. Itu sebabnya kau lebih baik menghafalnya." "Baik." Yuho mengangguk, lalu mulai membaca buku itu dengan serius. Dia tidak membacanya secara berurutan. Dia dengan cepat menemukan catatan yang terkait dengan rumput kerinduan patah hati. Kerinduan patah hati juga dikenal sebagai bunga patah hati. Itu terlihat seperti bunga, tetapi sebenarnya itu adalah rumput. Memiliki bunga putih seukuran telapak tangan, tidak ada daun, dan batangnya terhubung ke batu hitam. Rumput kerinduan patah hati adalah salah satu herbal paling berharga. Ada legenda tentangnya. Dahulu kala, ada seorang pria muda yang menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Dia menyukai tanaman dan bunga, dan dia memiliki kebun. Dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bunga-bunganya. Setiap kali bunganya layu, ia akan menjadi sangat sedih. Dia kemudian akan mengumpulkan kelopak dan menguburnya. Dia bahkan menghabiskan waktu berduka atas kehilangan mereka. Cintanya pada bunga menyentuh Dewi Bunga di surga yang turun ke dunia fana dan datang untuk tinggal bersamanya. Mereka bersenang-senang bersama, namun itu tidak bertahan lama. Para dewa dan dewi lain sangat marah ketika mereka mengetahui hal ini. Mereka percaya bahwa para dewa dan manusia tidak boleh bersama, dan memanggil kembali Dewi Bunga kembali ke alam spiritual. Ketika pemuda itu kehilangan kekasihnya, ia menjadi sangat tertekan dan mulai mengabaikan bunga-bunganya. Akibatnya, kebunnya menjadi pemandangan yang menyedihkan. Suatu hari seorang penatua berambut putih datang dan mengatakan kepadanya bahwa bunga putih kesukaannya yang ditanam adalah reinkarnasi dari istri tercintanya. Selama dia menghancurkan bunga itu, Dewi Bunga akan kehilangan tubuh ilahinya dan bisa kembali ke dunia fana sekali lagi. Mereka akan dipersatukan kembali, namun dia tidak bisa meninggalkan kebunnya. Setelah penatua selesai berbicara, dia berubah menjadi hembusan angin dan menghilang. Pemuda itu tersentak bangun dan menyesal mengabaikan bunga-bunganya. Dia mulai merawat mereka lagi. Meskipun dia mencintai istrinya, dia tidak tahan untuk menghancurkan bunga peoni putih itu. Dia merawat bunga itu dengan sangat baik. Akhirnya dia meninggal karena patah hati. Sebelum meninggal, dia menitikkan darahnya ke kelopak bunga, dan bunga peoni itu langsung berubah menjadi rumput. Kelopak putih diwarnai dengan darah pemuda itu. Itu sebabnya bunga itu juga disebut sebagai bunga merah kerinduan hati. Bunga itu tidak biasa. Ketika kamu memetiknya, kamu harus memikirkan kekasihmu. Setelah itu, kamu harus memuntahkan darahmu pada kelopak. Jika kamu memiliki niat lain, kamu akan mati sebelum memetik bunga. Setelah memetiknya, bunga itu tidak akan pernah layu asalkan dengan pemiliknya.
Jika bunga itu dihancurkan dengan paksa, bunga merah kerinduan akan kehilangan efeknya. Mengkonsumsi rumput itu memiliki efek menjaga tubuh seseorang. Seseorang bahkan dapat memperpanjang umurnya 10 tahun dan sangat meningkatkan kekuatan jiwanya. Sebelumnya, istriku sangat mencintaiku dan aku memetik bunga itu. Dia pernah menjadi kelinci tulang lunak 100.000 tahun yang terlahir kembali menjadi manusia. Dia menyelamatkanku dari krisis yang terjadi. Dia mengorbankan dirinya dan memberikan cincin rohnya. Aku berterima kasih kepada rumput itu karena menyelamatkannya. Sebelum aku pergi, aku kembali ke sumur api es yin yang untuk menanam bunga ini lagi. Ia menunggu seseorang yang memiliki afinitas untuk memetiknya sekali lagi. Rumput kerinduan patah hati hanya akan bekerja untuk pecinta. Takdir tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ingat itu. Kamu harus ingat itu. Bab ramuan memperkenalkan rumput kerinduan patah hati lebih menyeluruh daripada rerumputan abadi lainnya. Namun, Yu Hao masih merasa ini terlalu pendek. Ada 2 paragraf kisah cinta yang menyentuh. Paragraf pertama memperkenalkan kemungkinan asal rumput kerinduan patah hati. Paragraf lain mencatat kisah cinta leluhur Tangsan dan istrinya. Kisah Tangsan lebih menyentuh Yu Hao saat ia memahami kehidupan seorang master roh. Ketika dia melihat kata pengorbanan, dia merasakan darahnya melonjak. Cinta mereka pasti sangat mendalam hingga istri Tangsan mengorbankan dirinya untuk menjadi cincin roh. Manusia benar-benar bisa bersama dengan monster roh. Meskipun Tangsan hanya menyebutkan secara singkat bagaimana rumput adalah dermawannya, Yu Hao tahu bahwa cerita latar tidak begitu sederhana. Hanya Tangsan yang tahu berapa banyak rasa sakit dan siksaan yang mereka alami saat itu. Setelah menarik nafas panjang, Yu Hao menenangkan dirinya. Kecantikan Wang Dong-er memenuhi pikirannya pada saat ini. Dong-er, aku juga akan mengorbankan diriku sebagai cincin roh jika aku adalah monster roh dan melindungimu selamanya. Ketika dia berpikir sampai di titik ini, dia mengungkapkan seringaian di wajahnya. Sosok cantiknya di benaknya juga menjadi jauh lebih jelas. Setelah menenangkan dirinya, Yu Hao mulai diam-diam membolak-balik catatan sekte Tang di tangannya. Selain ingatannya yang mengesankan, kekuatan spiritualnya juga cukup besar. Dia hanya membolak-balik seluruh buku itu sekali, tetapi dia berhasil menghafal semua isinya. Kemudian untuk memastikan dia tidak melewatkan poin-poin tertentu, dia membacanya lagi. Setelah itu, dia berdiri dan mengembalikan buku itu ke bunga keabadian Salu Sutra. Yuyu, bisakah kamu ceritakan tentang berbagai tanaman yang diperkenalkan dalam buku? Yo bertanya. Baiklah. Mungkin ini karena Yu Hao mengembalikan pilnya. Yuyu menyetujui permintaannya dengan mudah. Di bawah bimbingannya, Yu Hao berhasil belajar lebih banyak tentang berbagai tanaman ajaib di sumur api es yin yang ini. Tidak ada yang lebih mengerti tempat ini. Seperti bunga keabadian sutra, dia bahkan dengan jelas memberitahu Yu Hao tentang beberapa tanaman jiwa yang tidak tercatat dalam buku. Mereka berhenti ketika kegelapan telah turun. Wang Qi'er menundukkan kepalanya dan mulai mengunyah makanannya dengan tenang. Yu Hao menatapnya dan tersenyum. Dia berkata, "Terima kasih Qi'er." Wang Qi'er agak terkejut. Dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya dan melihat cahaya jernih di matanya. Untuk beberapa alasan, dia sedikit menggigil di hatinya ketika dia melihat sorot mata Yu Hao. Perasaan tak menyenangkan mulai muncul di dalam dirinya. Perasaan Wang Qi'er tidak kalah dengan perasaan Yu Hao. Karena dia memiliki persepsi naga emas, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak mengucilkannya lagi dan tidak berusaha menjaga jarak darinya.
Ekspresi matanya sangat tenang dan ramah saat dia melihat ke atas. Ya, dia memperlakukannya hanya sebagai teman sekarang, teman baik yang diperlakukan dengan hormat. Namun ini yang membuat Wang Qier cemas karena dia tidak lagi takut dengan apa yang terjadi di antara mereka. Setelah menerima surat Niutian, Yu Hao memasuki hutan matahari terbenam dan datang ke sumur api es Yin, di mana ia akhirnya mendapatkan catatan misterius setelah melalui banyak cobaan. Baginya, semua adalah ujian hati. Dia melatih hatinya di seluruh proses dan cintanya pada Wang Dong'er menjadi lebih dalam. Yu Hao merasa hatinya menjadi lebih jelas setelah dia membaca tentang cinta dan pengorbanan leluhur Tangsan dan leluhur Shouwu. Kejelasan itu juga membantunya menyadari mengapa dia takut pada Wang Qier. Itu karena Dewi Cahaya telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam di hatinya yang membuatnya takut padanya. Dia takut dia akan jatuh cinta pada Wang Qier. Namun krisis ini juga membantunya mengenali perasaan sejatinya. Dalam hatinya hanya ada satu orang dan satu Dewi Cahaya, dan orang itu adalah Wang Dong'er. Setelah mengenali perasaan yang sebenarnya, dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain lagi. Dia bisa menghadapinya dengan normal sekarang. Terima kasih untuk apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Kau melakukan semuanya sendiri, kata Wang Qier dingin. Yo berkata, terima kasih telah menemaniku ke sini. Aku akan mengingat bantuan ini jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan. Kamu dapat memberitahu apapun itu padaku. Wang Qier mendengus. Tidak perlu, karena kau memiliki begitu banyak energi untuk berbicara omong kosong. Aku sarankan kau menggunakannya untuk makan dan berkultivasi. Dengan kondisimu saat ini, aku bahkan tidak berpikir kau bisa mengendalikan alat jiwa tipe terbang. Baiklah, Yu Hao sudah terbiasa dengan sikapnya yang acuh tak acuh, dan karenanya tidak terlalu terganggu olehnya. Dia dengan cepat mengkonsumsi makanannya sebelum mulai berkultivasi. 3 hari berlalu. Yu Hao membutuhkan waktu 3 hari untuk mempelajari semua tanaman di sumur api es Yin. Tempat ini berisi lebih dari 2/3 dari tumbuhan atau rumput abadi dan beracun yang tercatat dalam obat dan bab racun pemisahan senjata tersembunyi. Tempat ini layak disebut tanah yang diberkati surga. Ada beberapa tanaman yang tidak dicatat dalam bab-bab itu, tetapi Yuyu memperkenalkan semuanya ke Yu Hao secara detail. Baiklah, ingatanmu luar biasa. Aku telah mengajarimu semua yang aku ketahui. Kamu adalah siswa yang baik. Setelah beberapa hari berinteraksi, Yuyu dan Yu Hao juga menjadi lebih akrab satu sama lain. Meskipun dia agak cerewet, dia sebenarnya adalah karakter yang damai. Dia juga menjalin persahabatan yang baik dengan Yu Hao. Yu Hao mengangguk, lalu memutar kepalanya ke arah tertentu. Itu adalah area di mana rumput kerinduan tumbuh. Dia telah melihat produk ilahi yang diciptakan oleh rumput sebelumnya, tetapi dia tidak buru-buru mengejarnya. Dia menghafal karakteristik khusus dari semua ramuan di sekitarnya. Terima kasih Yuyu. Bisakah aku mulai sekarang? Yo bertanya. Yuyu menjawab, kapan saja. Selama kau pikir itu mungkin, kau bisa melakukannya. Setelah itu, kau juga dapat mengambil 7 jenis herbal dari tempat ini. Jika mereka telah berhasil berubah menjadi monstro tipe tanaman, kamu dapat mengkategorikan produk jadi mereka berdasarkan efek obat. Misalnya, ada pilku dan karet ahjau. Ini adalah aturan yang ditinggalkan oleh Tangsan. Faktanya, pil dan karet akan dimasukkan ke antara ketujuh itu jika kamu tidak mengembalikannya kepada kami. Yu Hao berpikir sejenak sebelum berkata, apakah embun musim gugur bulan purnama yang aku makan sudah termasuk di dalam 7 itu? Bunga keabadian sutra bergoyang sedikit dan dia berkata, itu digunakan untuk mengujimu. Jika kau tidak lulus tes, tidak akan ada yang bisa kamu ambil. Yu Hao segera berkata tanpa ragu, aku hanya ingin mengambil 2 hal hari ini, rumput kerinduan patah hati dan karet berkobar.
Adapun 5 tipe lain aku akan datang di masa depan ketika aku membutuhkannya. Baiklah, mengapa kau tidak ingin pilku? Ini dapat menetralkan racun yang tak terhitung jumlahnya. Ini sangat berguna. Yuyu mengiklankan kemampuannya sendiri. Yuha menjawab, aku tidak akan membutuhkannya sekarang. Aku akan meninggalkan 5 peluang ini untuk masa depan. Jika mitra atau temanku membutuhkan bantuan darurat di masa depan, akan lebih mudah bagiku untuk menemukan herbal yang cocok di sini. Yuyu berkata, bagaimana dengan rumput es misterius adas bintang? Ini sangat cocok untukmu. Ini akan sangat meningkatkan kultivasimu. Untuk menjadi konservasif, aku berharap itu meningkatkan kekuatan jiwamu dengan setidaknya 5 peringkat. Ini menyerap dingin ekstrim dari mata air dingin yang ekstrim dan embun hujan yang dingin. Yang terpisah darinya lebih efektif daripada karet berkobar. Yuha menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Leluhur Tangsan mengatakan bahwa kita tidak bisa serakah. Aku telah menyerap embun musim gugur yang menusuk bulan purnama. Dan aku juga memperoleh energi asal surga dan bumi. Aku tidak bisa mengambil lebih banyak untuk diriku sendiri. Energi asal akan membutuhkan waktu untuk sepenuhnya dicerna. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia tertawa getir. Dia harus sangat berhati-hati dalam kultivasinya sekarang. Dia hanya bisa mengaktifkan sirkulasi kekuatan jiwanya melalui meridian sempitnya untuk menyerap energi asal untuk digunakannya sendiri. Jiwa Bellatrix Es Pamungkas miliknya adalah hasil dari penggabungan dengan permaisuri es. Namun kali ini, Yu Hao benar-benar mengubah tubuhnya sendiri menjadi tubuh es pamungkas. Ini juga niat permaisuri salju, dan itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangannya di masa depan. Koko Tianmeng memberitahu dia bahwa dia tidak akan menderita akibat dampak dari es pamungkas begitu dia berhasil menyerap semua energi asal itu. Setelah dia menyerapnya sepenuhnya, itu bahkan mungkin membantunya mendapatkan wujud roh pelindung. Satu-satunya masalah adalah dia tidak tahu berapa lama untuk menyerap semua ini. Selain itu, kultivasinya saat ini terjebak pada 3 cincin. Karena itu, ia tidak bisa terlalu mengaktifkan kekuatan jiwanya. Seperti yang dikatakan Wang Qier, dia bahkan tidak bisa menggunakan alat jiwa tipe terbangnya sendiri. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.